Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan Ta'arud Al-Adilah dari mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak dosen Ustadz Fahmi, dengan saya sendiri Amalia Febrianti, dengan NIM 2019 07100062. Lalu sebelah saya Lulu Firdausi. Pengertian secara bahasa ta'arud itu artinya adalah menghalangi berlakunya suatu hukum yang dimaksud suatu dalil tanpa menggugurkan suatu dalil yang lainnya. Lalu al-adilah secara bahasa yaitu argumen, alasan, atau dalil. Selanjutnya secara istilah ada 3 pendapat ushul fiqh. Yang pertama adalah Imam Asy-Syaukani, yaitu beliau mengatakan bahwa suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Lalu yang kedua, menurut Kamal Ibnu Al-Human, pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya secara zahir. Lalu yang ketiga adalah pendapat dari Ali Hasbalah. Beliau mengatakan bahwa terjadinya pertentangan hukum yang dikandung suatu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya. Yang kedua, dalil tersebut berada dalam satu derajat. Satu derajat tersebut itu maksudnya adalah sunnah dengan sunnah, atau Quran dengan Quran dan yang lainnya. Lalu selanjutnya contoh dari ta'arud al-adilah itu misalnya adalah tentang masa idah wanita, yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 240 dan ayat 200 dan surat Al-Baqarah ayat 234. Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, walladzina yatawaffawna minkum, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menggunakan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Di sini surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa masa idah wanita itu masanya adalah 4 bulan 10 hari lamanya. Lalu di surat, tetapi berbeda di surat Al-Baqarah ayat 240 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'al ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini tertera bahwa masa idah wanita itu adalah 1 tahun lamanya. Jadi sangat terlihat ta'arud al-adilahnya bahwa tentang masa idah wanita pada surat Al-Baqarah ayat 234 itu adalah 4 bulan 10 hari lamanya, dan Al-Baqarah ayat 240 itu adalah 1 tahun lamanya. Lalu selanjutnya syarat-syarat terjadinya ta'arud al-adilah yang akan dibahas oleh Mbak Lulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Syarat-syarat terjadinya ta'arud al-adilah itu ada 4. Yang pertama, dalil-dalil itu
harus yang bertentangan, jadi ada yang haram dan juga ada yang halal. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang serupa, sama-sama kuat atas hukum yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil tersebut diterima dalam tempat yang sama. Kemudian yang terakhir, dalil-dalil tersebut diterima pada waktu yang sama. Kemudian macam-macam ta'arud al-adilah itu yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan as-sunnah, kemudian sunnah dengan sunnah, kemudian sunnah dengan qiyas, dan yang terakhir qiyas dengan qiyas. Yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran itu seperti contoh pada surat Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan bahwa dilarangnya, haramnya kita untuk memakan daging babi dan bangkai, kemudian darah. Sedangkan di surat Al-An'am ayat 145 itu tidak diwahyukan atas pengharaman memakan daging babi, darah maupun bangkai. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Al-Quran dan Sunnah yaitu pada surat An-Nisa ayat 11 itu disebutkan bahwa seseorang anak laki-laki itu mendapatkan warisan 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu disebutkan bahwa seseorang yang membunuh maka tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, sunnah dengan sunnah itu contohnya di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Aisyah bercerita bahwa Rasulullah dalam keadaan junub pada pagi hari, yaitu ketika sholat subuh, maka beliau pun mandi dan melaksanakan puasa. Kemudian riwayat lain hadis Imam Ahmad disebutkan bahwa seseorang yang junub tidak boleh berpuasa. Kemudian yang keempat, sunnah dan qiyas. Sunnah dan qiyas itu contohnya di dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika kita membeli unta atau sapi maupun kambing yang diikat putingnya, maka jika kita mengembalikan itu di dalam hadis kita harus membayar 1 sok. Kemudian jikalau menurut qiyas kita harus membayar susu yang kita peras selama sapi atau kambingnya itu berada di kita. Kemudian yang kelima, qiyas dengan qiyas itu ulama Hanafiyah berkata bahwa mengizinkan seorang anak gadis di bawah umur untuk menikah dilihat dari kisah istri Nabi Muhammad itu yang menikah di umur 6 tahun. Kemudian di sini ulama Syafi'iyah berkata bahwa tidak boleh anak di bawah umur itu menikah kecuali karena keinginan dirinya dan tidak boleh ada paksaan atas orang tuanya. Kemudian yang terakhir, cara penyelesaian ta'arud al-adilah itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama nasakh, yaitu meniadakan hukum. Kemudian yang kedua tarjih, yaitu menguatkan hukum. Yang ketiga al-jamu' wa al-taufiq, itu menghubungkan. Dan yang terakhir tasakut al-dalalain, yaitu menangguhkan penyelesaian. Seperti itu. Kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Amalia. Ya, selanjutnya dari makalah tersebut kami mengambil kesimpulan bahwa menggali hukum Islam itu harus dibarengi atas pemahaman kontekstual dan pemaknaannya, sehingga terhindar dari konflik di kemudian hari. Dan melalui pembahasan ta'arud al-adilah kita akan lebih memahami tentang pengertian ta'arud al-adilah, syarat-syarat terjadinya, macam-macamnya, dan penyelesaian atas ta'arud al-adilah itu sendiri. Wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya
lebihnya itu datangnya dari Allah dan kurangnya mungkin dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.